Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama lengkap saya Alia Farania, biasa dipanggil Alia dengan NIM 2023-31005. Saya dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal teori terlebih dahulu mengenai perancangan perangkat lunak atau sistem berorientasi objek dan terstruktur. Soal pertama yaitu pada materi video berapa, bahasan apa, durasi berapa, hingga berapa hal tersebut dipaparkan oleh dosen. Oke, untuk perancangan sistem berorientasi objek dan terstruktur, itu terdapat pada materi 10-11, bahasannya yaitu dosen menjelaskan terdapat dua pendekatan perancangan sistem, yaitu berorientasi objek menggunakan UML dan terstruktur menggunakan DVD. Untuk perancangan sistem berorientasi objek itu dijelaskan lebih lanjut pada materi video 10-11, yaitu bahasanya penggunaan UML meliputi use case, class, sequence, dan activity diagram. Lalu, untuk perancangan sistem terstruktur, dijelaskan lebih lanjut pada materi video 67, bahasannya yaitu analisis dan perancangan sistem dengan pendekatan struktur menggunakan DVD, diagram dekomposisi, DVD logis, dan DVD fisik. Untuk gambaran umum, penjelasan dari perancangan sistem terstruktur sendiri, yaitu pendekatan yang memandang sistem sebagai sekumpulan proses yang saling berhubungan melalui alur data. Alat utama perancangan sistem terstruktur yaitu diagram alir data atau disebut dengan DVD atau DAD, diagram konteks, dekomposisi DFD, DFD logis, DVD fisik, dan kamus data. Contoh perancangan sistem terstruktur. Kasusnya, di sini saya membuat sistem perpustakaan digital, entitasnya ada pengguna dan pustakawan. Prosesnya yaitu sistem perpustakaan digital. Data store-nya terdiri dari data buku, data pengguna, dan data peminjaman. Output yang dihasilkan yaitu informasi buku, konfirmasi peminjaman atau pengembalian, serta laporan. Nah, dari gambar contoh perancangan sistem terstruktur ini, dia itu berfokus pada alur data dalam sistem perpustakaan digital. Lalu, gambaran umum mengenai penjelasan perancangan sistem berorientasi objek, yaitu memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek itu memiliki atribut dan metode. Alat utama perancangan sistem berorientasi objek yaitu use case diagram, hubungan use case, diagram class, diagram sequence, dan diagram activity. Contoh perancangan sistem berorientasi objek yaitu kasusnya sama seperti tadi sistem perpustakaan digital. Kelas atau objeknya yaitu terdapat buku, pengguna, pustakawan, peminjaman, dan ulasan. Interaksinya yaitu pengguna dapat meminjam buku melalui objek peminjaman. Peminjaman dapat memperbarui status buku, pengguna dapat memberikan ulasan, dan pustakawan dapat mengelola data buku dan pengguna. Dari gambar perancangan sistem berorientasi objek ini, yaitu berfokus pada interaksi antar objek. Lalu, persamaan perancangan terstruktur dan berorientasi objek yaitu tujuan utamanya mereka ini sama-sama untuk memahami dan memodelkan sistem sebelum diimplementasi. Pendekatan visualnya yaitu sama-sama menggunakan diagram, fokus analisisnya yaitu dapat membantu analisis kebutuhan sistem, serta dokumentasinya dapat menjadi acuan pengembangan dan pemeliharaan. Lalu untuk perbedaannya, jika terstruktur itu, unit analisisnya berupa proses dan alur data, sedangkan berorientasi objek itu pada objek dan kelas. Fokusnya DVD pada aliran data dan UML pada struktur dan perilaku objek. Pendekatannya DVD melalui top-down dan berorientasi objek melalui modular dan berbasis objek. Diagram utama untuk DVD, yaitu ada DVD atau DAD, kamus data.
Dan untuk UML itu terdiri dari use case, class, activity, dan sequence. Lalu di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal studi kasus. Nah, studi kasus yang saya buat yaitu analisis dan perancangan sistem informasi wisata berbasis web dengan pendekatan UML. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi menuntut penyediaan informasi wisata yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh wisatawan. Informasi wisata yang masih tersebar dan pengelolaan data yang dilakukan secara manual menyebabkan data kurang terintegrasi dan sulit dianalisis. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem informasi wisata berbasis web dengan pendekatan UML. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyediaan informasi dan pengelolaan data wisata, lalu untuk merancang sistem informasi wisata berbasis web sesuai kebutuhan wisatawan dan pengelola wisata, serta menghasilkan diagram UML seperti use case, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram sebagai dasar pengembangan sistem. Ruang lingkupnya yaitu difokuskan pada perancangan sistem informasi wisata berbasis web tanpa membahas tahap implementasi dan pengujian sistem. Lalu mencakup analisis kebutuhan sistem, identifikasi aktor, serta pemodelan sistem menggunakan diagram UML. Diagram yang digunakan yaitu hanya meliputi use case diagram beserta dengan skenario tabelnya, lalu terdapat class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Analisis detail mengenai kasus sistem, yaitu penyediaan informasi destinasi wisata saat ini masih berjalan secara terpisah pada berbagai media, sehingga pembaruan data tidak konsisten dan sulit untuk dikontrol. Proses pemesanan tiket, pencatatan kunjungan, dan validasi kehadiran wisatawan belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga menjadi rawan terjadinya kesalahan dan keterlambatan. Data kunjungan dan ulasan wisatawan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pengelola wisata. Oleh karena itu, sistem yang diusulkan yaitu sistem informasi wisata berbasis web yang dapat menyajikan data destinasi secara terpusat dan terintegrasi. Dan wisatawan dapat mencari destinasi, memesan tiket, melakukan check-in, serta memberikan ulasan dan rating. Sedangkan pengelola wisata dapat mengelola data, memantau kunjungan, dan melihat laporan sebagai bahan evaluasi. Aktor dalam sistem ini tuh terdapat dua, yaitu wisatawan sebagai pengguna sistem, serta pengelola wisata sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola data destinasi wisata. Untuk use case diagramnya, di sini itu menggambarkan interaksi antara wisatawan dan pengelola wisata dengan sistem informasi wisata destinasi kita, di mana wisatawan itu dapat melakukan registrasi, pencarian destinasi, pemesanan tiket, check-in, ulasan, dan menerima rekomendasi wisata. Sedangkan untuk pengelola wisata itu berperan dalam pengelolaan data destinasi, validasi check-in, serta akses laporan dan analisis. Di sini terdapat relasi include yang menunjukkan proses wajib, sedangkan relasi extend yaitu menunjukkan proses tambahan pada kondisi tertentu. Untuk skenario tabelnya, saya hanya memasukkan satu contoh, yaitu skenario tabel login. Jadi, semua skenario tabel yang ada dalam penjelasan Word, saya bentuknya sama seperti ini semua, tapi isinya berbeda-beda. Jadi, di skenario tabel login ini menggambarkan proses pengguna dalam mengakses sistem destinasi kita. Yaitu dengan kondisi awal, sistem menampilkan halaman login, lalu terdapat aksi aktor dan respon sistem, serta terdapat skenario alternatif. Untuk kelas diagram, saya akan menjelaskan kardinalitas kelas diagram. Untuk user ke wisatawan itu inheritance, user ke pengelola wisata juga inheritance, wisata ke pemesanan yaitu satu wisatawan dapat melakukan banyak pemesanan. Pemesanan ke tiket, satu pemesanan dapat menghasilkan satu atau lebih tiket. Lalu satu destinasi wisata dapat memiliki banyak pemesanan. Satu wisatawan dapat memberikan banyak ulasan. Satu destinasi wisata dapat memiliki banyak ulasan. Setiap wisatawan mendapatkan satu rekomendasi wisata.
Satu pengelola dapat mengelola banyak destinasi, serta satu pengelola dapat menghasilkan banyak laporan. Untuk activity diagram, yaitu menggambarkan alur aktivitas antar wisatawan, sistem, dan pengelola wisata. Prosesnya dimulai dari registrasi atau login wisata yang kemudian divalidasi oleh sistem. Dan wisatawan itu dapat mencari destinasi, melakukan pemesanan tiket, dan menerima etiket. Saat kunjungan, dilakukan proses check-in menggunakan QR Code yang divalidasi oleh pengelola wisata. Setelah berwisata, wisatawan itu dapat memberikan ulasan dan rating. Dan pada tahap akhir, pengelola wisata dapat mengakses laporan dan analisis kunjungan sebagai bahan evaluasi. Untuk sequence diagram, yaitu menggambarkan urutan interaksi antara wisatawan, pengelola wisata, dan sistem. Untuk metode pengembangan perangkat lunak dari sistem informasi wisata destinasi kita, saya ingin menggunakan metode waterfall karena memiliki alur pengembangan yang linear dan berurutan di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu alasan pemilihan metode waterfall yaitu kebutuhan sistem sudah jelas dan stabil, rancangan UML telah terdokumentasi dengan baik, ruang lingkup sistem berskala menengah, memudahkan pengendalian dan dokumentasi proyek. Untuk rencana pengujian dan pemeliharaan pada sistem destinasi kita, yang pertama untuk rencana pengujian sistemnya, yaitu yang pertama melakukan unit testing, yaitu pengujian setiap modulnya. Lalu ada integration testing, pengujian keterhubungan modul. Lalu ada sistem testing, pengujian sistem secara keseluruhan. Lalu di sini ada pengujian utamanya, yaitu user acceptance testing atau UAT, yaitu pengujian oleh pengguna akhir. Lalu di sini saya ada testing SAW, yaitu untuk metode rekomendasinya. Dan yang terakhir ada user interface testing, yaitu pengujian tampilan, navigasi, dan responsivitas dari sistem. Untuk rencana pemeliharaan sistem, yaitu yang pertama ada corrective maintenance, yaitu perbaikan kesalahan sistem, lalu ada adaptive maintenance, penyesuaian teknologi dan regulasi, lalu ada preventive maintenance, yaitu peningkatan fitur dan kualitas sistem, dan yang terakhir ada preventive maintenance, yaitu pencegahan masalah melalui backup dan monitoring. Lalu untuk kesimpulannya, sistem informasi wisata destinasi kita itu berhasil dimodelkan menggunakan UML untuk menggambarkan kebutuhan dan alur sistem secara terstruktur. Lalu terdapat diagram UML seperti use case, class diagram, activity, dan sequence yang dapat membantu memahami interaksi aktor, proses bisnis, dan struktur data. Lalu perancangan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis web yang lebih efektif dan terintegrasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.